bahwa desa ini tuh penuh dengan ilmu hitam. Arwah-arwah gentayangan yang banyak di desa ini, dan setiap rumah punya penjaganya gitu. Langkah masuk ke desa ini tuh selalu ada teriakan minta tolong. Maka dari tim kita pun ada Ustadz Yudi, ada Ustadz Farhan, Kang Fajar dan lain-lain itu malah semakin ambisius untuk menghentikan perbuatan-perbuatan musyrik di kampung ini. Jadi harus kita perangi kalau ada kemusyrikan di desa ini. Ini kan bisa nanti menyesatkan. Kasihan, apalagi dia terang-terangan bilang mau membentuk generasi-generasi ilmu hitam di situ. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1405757111111. Rekening BRI 0516010032763504 atas nama Muhammad Idrisul Al-Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Jadi sebelumnya mungkin saya akan cerita dari awal ya, Ustaz. Jadi mungkin pertemuan kita tadi yang awal saya belum bercerita secara garis besarnya mengapa kami memilih desa Santet ini. Jadi awal mula saya mendengarkan kabar dari orang-orang bahwa desa ini tuh penuh dengan ilmu hitam. Dan kami semua yang dipilih dari kota banyak yang menolaknya. Tetapi banyak juga yang ingin ikut. Jadi orang-orang yang tadi yang ikut bersama kami itu merupakan orang yang ingin sekali ikut bersama kami ke desa Santet ini. Dan awal mulanya saya pikir tidak akan terjadi seperti hal yang tadi. Hari pertama, hari kedua saya tidak mengalami gangguan, tapi untuk gadis-gadisnya yang mengalami kegangguan. Jadi saya sangat terkejut juga dengan hal yang terjadi barusan. Nggak menduga ya? Ya, tidak menduga sama sekali. Tiba-tiba menjadi chaos dan berantakan juga KKN kami. Terus rencananya Mas Wahyu gimana? Rencananya di sini nih? Mungkin kami ingin lebih menenangkan diri dulu ya, Ustaz. Mungkin kami akan balik ke kota untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Saya lihat teman-teman saya juga sudah tidak kuat berada di desa ini. Dan juga untuk dilanjutkan atau tidaknya, saya masih belum tahu apakah teman-teman ini masih sanggup untuk berada di desa Santet ini. Gimana kalau sampean sendiri gimana? Kalau saya awal mula menghubungi Gus karena saya memang bisa berkomunikasi dengan mereka, saya juga bisa melihat wujud-wujud mereka. Cuma saya juga tidak tahu caranya bagaimana untuk menghadapi mereka seperti apa. Jadi saya menghubungi Gus untuk membantu kita, mendampingi kita selama KKN ini berjalan. Gitu. Iya, memang
Kasihan juga kayak mereka ya yang nggak tahu menau. Sekarang kayak si siapa, Dea namanya ya? Iya, dia. dia. Pasti kan trauma sedikit banyak ya, Iya. kena seperti itu, permasalahan seperti itu. Apalagi dia merasakan sendiri langsung kan. Terus masalah tugas-tugas jenengan ini gimana? Kalau belum selesai terus gimana riset ini? Nah, Kalau saran saya, ini cuma saran ya, cuma Iya. saran. Gimana kalau riset ini diselesaikan sampai selesai? Lumayan juga untuk bahan sampean tugas KKN kuliah ini kalau betul-betul selesai gitu. Sebenarnya kita pun mau menyelesaikan, Gus. Cuma yang kita takutkan hanya kondisi teman-teman. Iya juga ya. Iya. Padahal ini menarik menurut saya. Kita kan sudah ketemu langsung sama ibaratnya yang menguasai ini tempat desa ini, Iya. perguruannya lah, padepokan ilmu hitamnya. Saya juga sedikit penasaran dengan apa namanya? Arwah-arwah gentayangan yang banyak di desa ini. Dan setiap rumah punya penjaganya gitu. Gus, yang tidak kasat mata. Kalau boleh tahu rencana sampean kenapa sih kok tertarik apa riset di desa ini, kok tertarik KKN di sini? Jadi awal mulanya memang semua orang yang membicarakan hal ini, desa santet ini selalu bertentangan sama halnya medis. Logika gitu ya. Iya, logika. Kenapa tiba-tiba orang bisa menjadi gila, bisa jadi tumbal? Hal itu untuk apa? Dan makanya dari itu kami semua yang berasal dari kota ingin mencoba riset di desa ini. Mulai dari tujuannya, kemudian hasil apa yang mereka dapatkan. Terus kebayang nggak sih kalau sampean riset ke sini itu konsekuensinya dan resikonya gede? Tidak. Tidak pernah kebayang ya. Iya. Soalnya saya orangnya selalu berpikir memakai logika Iya. dan kurang percaya hal seperti itu. Tahayul gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau dari segi saya, setiap langkah masuk ke desa ini tuh selalu ada teriakan minta tolong. Seperti itu. Ya itu tadi banyak tumbal di sini di kampung ini. Jadi kalau menurut saya ini sayang sekali kalau ditinggalkan, kalau nggak sampai selesai. Kita kuak. Ini kan kejahatan, kemusyrikan. Iya. Jadi kemusyrikan di muka bumi ini harus tugas kita berjuang di situ untuk menghentikannya. Kan kasihan pemuda-pemudi kita yang terjebak dalam kemusyrikan. Ya kalah menang kita bukan urusan kita, urusan Allah. Yang penting setidaknya kita berjuang di situ. Semua perjuangan pasti kan ada konsekuensinya, ada resikonya. Jadi kalau menurut saya sih adik-adik semuanya ini teruskan saja riset di sini sampai betul-betul tuntas. Ya mudah-mudahan harapan kita bekerja sama lah. Nanti siapa tahu mereka mau bertaubat. Gitu. Lalu untuk dua teman saya tadi yang jatuh gimana? Jatuh pingsan. Ada Ya. solusi lain, Gus? Ya memang harus diruat. Namanya kalau dalam dunia spiritual itu orang yang terkena non medis kayak gitu, Ya. itu harus diruat dulu. Diruat dalam artian diruat itu harus disembuhkan kondisinya. Gini, manusia itu kan, ini versi kita ya, versi spiritual, punya tubuh halus. Jadi punya sukma, namanya tubuh halus, punya ruh. Kalau ruh itu kembali kepada Allah, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Tapi kalau sukma itu tubuh halus. Makanya kalau kita riset orang meninggal itu terkadang kan masih anget tubuhnya. Itu sukmanya keluar satu persatu, namanya tubuh halus. Kalau orang gila, tubuh halusnya itu biasanya hilang 1, hilang 2, hilang 3, makanya nggak gitu kan, berapa persen gitu. Lah dukun ini menggunakan cara untuk keinginannya, untuk misinya itu dengan cara nyantet itu mengambil tubuh halusnya manusia tersebut.
Ini menarik kalau menurut saya buat bahan jenengan, bahan skripsi jenengan, bahan KKN jenengan gitu. Tapi ya terserah sampean. Kalau sampean mau pulang ya enggak apa-apa, tapi kalau mau di sini kita temenin, kita bantu semaksimal mungkin lah gitu. Karena setelah melihat kejadian dengan mata kita, barusan kejadian demi kejadian itu, maka dari tim kita pun ada Ustadz Yudi, ada Ustadz Farhan, Kang Fajar dan lain-lain itu malah semakin ambisius untuk menghentikan perbuatan-perbuatan musyrik di kampung ini. Kalau dia mau ikut kami ya monggo, kalau tidak ya terserah gitu. Jadi gimana nih rencana kedepannya ini? Atau yang sakit-sakit itu kita antarkan pulang atau gimana? Cuman jauh di sini ada perkotaan. Iya, benar. Mungkin kita harus berdiskusi lagi dengan teman-teman kami. Jikalau dirawat di sini, bagaimana Gus untuk yang 2 teman kami? Selagi kami menyelesaikan tugas yang lain. Iya nggak apa-apa sih dirawat di sini, cuman kan nanti kalau kita rawat di sini kita nggak bisa maksimal juga, apalagi dia pasti kan trauma sudah kejadian itu. Berarti kalau kita ingin menyelesaikan tugas ini, 2 teman kita harus kembali dulu ke kota. Ya kalau menurut saya mendingan dibawa pulang saja biar maksimal, tapi kita bisa membantu mengobati si Dea, cuman kan nggak bisa maksimal kalau di tempat ini, pasti diganggu terus, apalagi secara spiritual portal dia kan sudah kebuka. Kalau dalam dunia spiritual namanya ilmu santet tenun itu kalau sudah terkena namanya portalnya sudah kebuka. Nah untuk menutup itu butuh waktu untuk proses. Kalau sudah kebuka kan dia bisa melihat ini sosok ini gitu. Dan apalagi di sini udah kebanyakan ilmu hitam, Gus, takutnya malah diganggu nanti kalau diobatin di sini. Takutnya nanti pas kita nggak bisa memantau 24 jam, khawatirnya kayak gitu. Tapi ya terserah menurut sampean gimana. Iya, benar. Mungkin sebaiknya Hana dan Dea kita antar pulang terlebih dahulu ya, Ustadz. Jadi setelah kita antar pulang, mungkin dari Gus bisa membantu untuk menjaga kami untuk melanjutkan KKN di desa ini. Insya Allah nanti kita bantu, dan kita pun makin semangat karena betul-betul di situ kemusyrikan dan itu kewajiban yang harus kita perangi. Itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, jadi harus kita perangi kalau ada kemusyrikan di desa ini. Ini kan bisa nanti menyesatkan, kasihan. Apalagi dia terang-terangan bilang mau membentuk generasi-generasi ilmu hitam. Saya juga kurang paham mengenai apa tadi Gus bilang, penerus-penerus ilmu hitam itu. Mbak Dukunya kan Iya. bilang di hadapan kita terang-terangan bahwa di situ mencetak kader-kader yang mana aliran sesat, bisa menyesatkan akidah dengan kemusyrikan itu. Berarti prosesnya itu seperti rekrutmen atau betul. seperti itu. Mungkin dari leluhur mungkin. Kita kan harus riset biar lebih tahu lebih dalam gitu loh. Berarti Kampung ini kan misterius. ada iming-iming Bisa jadi. tersendiri gitu Gus. Rasa andai kan, Gus, ya, ini kalau udah sekampung ini kerekrut semua jadi kampung ilmu hitam semua, Gus, ini. Makanya kan gitu kita tahu informasinya. Iya. Tapi kan nggak asik kalau kita nggak tahu langsung. Gitu loh. Berarti ataukah kalau perpikiran saya kalau ini kampungnya udah ilmu hitam, Gus, ataukah cuma dukunya ini cuma satu itu, ataukah masih ada lagi nggak, Gus? Kalau melihat kekuatan aura negatif, Wah, jadi ini kita harus tahu langsung ya, Gus, ya. Berarti kampung ini udah benar-benar dikuasai oleh dukun, Gus, ya. kira-kira seperti itu. Cuman kita nggak berani memutuskan, menyimpulkan kalau kita belum tahu. Benar. Tapi Saya juga makin penasaran di sini, maaf. apalagi kata Mbak siapa ini namanya? Lupa saya. Sandra. Oh iya. Sandra ini katanya setiap rumah ada penjaganya masing-masing. Berarti kan setiap rumah udah memiliki ilmu hitam masing-masing, Gus. Wow. Ini ngeri. Gimana Mas?
Iya, saya sendiri masih sulit untuk berpikir mengapa harus mencari tumbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas apa? Mas siapa namanya? Kevin. Oh, Mas Kevin. Ya, lupa ya. Oh, nama lupa. Mau suruh masuk? Aduh, tempatnya nggak ada ini. Gimana ini? Ini aja Gus, nggak apa-apa Gus. Oh. Dari mana? Jalan-jalan kemana? Dari sekitar situ aja Kem. Gimana kondisinya cewek-cewek tadi? Alhamdulillah baikan Gus. Kalian. Sudah mulai tertidur? Udah istirahat kok. Oh, udah istirahat. Alhamdulillah. Kalau begitu syukur. Insya Allah lah malam ini kita jaga. Takutnya ada apa-apa nanti. Ya. Ada kiriman santet ya. Kita khawatirkan gitu. Gimana Mas Kevin? Tadi setelah melihat kejadian itu, Iya. bertemu langsung sama Mbak Dukun. Kan Mas Kevin ini kan dari pertama kan nggak percaya dengan hal seperti ini kan. Terus sudah menyaksikan tadi itu, udah menyaksikan langsung berhadapan dengan dukunnya. Ini gimana Mas Kevin? Gimana ya? Saya dikatakan percaya nggak percaya itu masalahnya kalau misalkan kita bilang percaya dalam situasi kayak gitu kan takutnya nambah jadi masalah besar lagi gitu Gus. Jadi makanya saya gimana pun caranya buat meyakinin ke teman-teman semuanya itu kayak udahlah positive thinking aja, ini cuma kayak kamu ini kecapean aja gitu, kayak kamu ini butuh istirahat, makanya kamu kayak bilangnya diliatin atau dia ngelihat apa gitu. Makanya saya bilang udah fokus istirahat udah gitu, lanjutin KKN. Wong kita juga nggak ngapa-ngapain di sini kan, maksudnya kita kan nggak ada unsur kayak ngerusak, Ganggu lah intinya gitu ya. kayak ganggu gitu ke mereka gitu. Intinya gitu sih kalau aku. Terus dari perasaannya Kak Kevin sendiri tadi kan sudah berada di situasi yang kayak tadi itu tadi. Dari awal Kak Kevin kan nggak percaya sama makhluk-makhluk seperti itu. Terus dengan adanya kejadian tadi, gimana menurutnya Kak Kevin sekarang dalam melanjutkan KKN kita? Gimana ya? Wah, mulai agak percaya sih. Cuma gimana pun namanya tugas kan, tetap kalau misalkan masih bisa tetap dilanjutkan. Toh juga ada insya Allah kan dijaga sama Gus ya. Gus. Insya Allah kita bantu. Jadi tetap besok keadaan memungkinkan tetap kita lanjutkan. Tapi kamu apa masih takut atau malah semakin berani? Kalau aku sih malah makin tertantang ya. Kayak tadi kan udah kayak ketahuan dukunnya siapa ini. Kayak makin ketantang ngegali informasi apakah emang bener ini orangnya. Terus maksud dan tujuannya itu apa buat kayak gitu itu. Ya, benar juga. Iya, biar biar udah nggak ada informasi yang aneh-aneh di daerah di desa ini gitu loh. Iya. Masih simpang siur. Iya. Jadi Mas Kevin, mungkin dengan kejadian tadi itu Mas Kevin udah percaya ya? Iya, saya. Ya itulah Mas Kevin, terkadang ya di dunia ini terkadang ada ya, bahkan udah ada yang nyata pasti ada yang tidak nyata kan gitu. Iya, betul. Itu. Jadi tidak semuanya itu yang nyata. Jadi di sini tuh pasti ada yang tidak nyata yang menghuni di sini. Jadi cuma kita nggak kelihatan kan gitu. Iya, betul. Yang mungkin yang bisa kelihatan mungkin cuma ya di teman sampean ya, cuma siapa ini Mbak siapa? Sandra. Mbak Sandra. Tapi kan seenggaknya kalau misalkan kita ngerasa takut, seenggaknya di dalam hati kita ditanamin biar nggak ngerasain takut ya kayak gitu tadi. Iya. Ngeyakinin diri sendiri sama ngeyakinin orang sekitarnya. Kalau misalkan kita takut ditambahi kayak ngerasa nakut-nakutin kayak yang lainnya kan jadinya kayak pecah gitu suasana. Jadi takutnya malah Iya. semuanya yang malah kena ya. Kita berusaha ngeyakinin kayak tadi aja udah agak pecah sedikit itu. Iya. Kan Iya. apalagi kalau misalkan kita semakin nakut-nakutin kan ya sama aja. Kalau dari segi aku kan niatnya bukan menakut-nakuti sih Kak ya, karena dari beberapa sosok yang sudah aku temui mereka bilang apa, aku hanya ingin mengamankan teman-teman aja sih.
Mungkin dengan caraku hanya bisa seperti itu, cuma ada yang memang tidak menerima, belum bisa menerima, ada yang menerimanya dia dengan ketakutan, alhasil jadi seperti ini tadi, kekacauan yang barusan. Terus ini dengan kejadian seperti ini, apa langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman ini? Untuk Mbak Sandra gimana Mbak? Apa yang langkah untuk dilakukan setelah tahu semua ini? Kalau dari sini sih langkah pertama sih saya akan tetap meminta Gus dan teman-teman atau tim untuk tetap mendampingi kita sampai besok bisa membawa teman-teman yang tadi sakit untuk pulang dulu ke kota. Untuk selanjutnya kita melanjutkan penelitian ini. Walaupun udah tahu ternyata di sini ada dukun seperti itu ya tetap melanjutkan. Iya, Nggak takut ya? Enggak sih Gus, lebih penasaran aja sih sekarang. Gitu. Walaupun pasti setiap tindakan kita pasti ada konsekuensi dan resikonya. Yakin enggak? Kalau yakin ayo bismillah maju. Yakin. Iya ini. Yakin. Saya yakin. Iya gimana Mas Kevin? Yakin Mas? Yakin saya. Wah, Saya yakin. semakin menggebu-gebu ini kayaknya Iya. Mas Kevin ini. Iya, ya tinggal cewek-ceweknya itu nanti coba ditanyain. Iya. Kalau sekiranya mereka takut resiko, ya lebih baik diantarkan pulang saja. Iya. Benar sih. Takutnya malah nanti suasana menjadi malah keruh gitu takutnya. Benar. Mungkin besok lagi akan saya antarkan ke kota dan semoga mereka jadi lebih lekas membaik lagi. Kalau bener di kampung ini itu banyak sekali organisasi hitam itu ya, bahkan sudah menyebar luas. Berarti kita otomatis misi kita, tugas kita makin panjang di sini untuk menyadarkan mereka. Itu juga sudah kewajiban saya juga. Nah untuk langkah-langkah itu pasti kan kita, apakah dari mahasiswa mau ikut? Kalau saya sih mau ikut karena sudah terlanjur tahu sedikit banyak dari desa ini. Iya. Dan saya juga semakin memiliki ketertarikan mengenai Penasaran hal gitu ini. Iya benar. Sangat-sangat penasaran kenapa hingga mereka berbuat seperti itu. Ya udah, bismillah berarti. Berarti apa siapa nih? Mas siapa namanya sampean? Wahyu. Oh ya Mas Wahyu. Berarti apakah baru pertama kali ini sampean katakanlah itu menemukan di suatu desa yang seperti ini, yang kan tanda kutip itu lingkungan ilmu hitam? Iya, ini jujur baru pertama kali saya turun untuk KKN di desa seperti ini. Biasanya kami melakukan penelitian di daerah pesisir. Tapi setelah dari desas-desus yang bermunculan di kota bahwa ada desa yang benar-benar memiliki ilmu hitam seperti ini, saya jadi lebih tertarik untuk turun ke sini. Kali ini sekarang kayak tantangan ya. Benar. Wah, nanti ini. Yang biasanya seperti biasa-biasa saja, bersosialisasi bersama masyarakat, sekarang kita bisa melihat bersosialisasi bersama makhluk halus. Mungkin menarik juga ya kalau dijadikan bahan skripsi, bahan apa risetnya sampean. Ya. Mungkin menarik, apalagi kalau suatu kebanggaan mungkin kalau kita bisa menyadarkan mereka-mereka yang terjebak dalam kemusyrikan ini. Ya. Selain dapat pengalaman, juga dapat pahala nanti. Amin. Terus langkah-langkah kita berarti kita pulangkan dulu siapa ya, Ded? Hana dan sama Dea. si Dea. Karena dan Yang dia. sakit itu. Iya. Ya udah besok berarti jangan antarkan ke kota gitu. Baik. Berarti kalau si Mas Wahyu ini nganter ke kota, apakah semua ikut nganterin ke sana ataukah cuma Mas Wahyu saja yang nganterin? Mungkin beberapa dari anggota saya ada yang pengen ikut atau tidak, itu terserah pada mereka. Oh iya. Tergantung pada diri mereka, apakah mereka masih takut berada di desa ini atau masih kuat di desa ini. Mungkin seperti itu saja. Berarti mungkin kayaknya ada sebagian yang mau ikut dan sebagian yang mau nganterin pulang gitu ya, tapi itu masih belum, maksudnya belum fix gitu ya. Iya, masih harus didiskusikan terlebih Iya. dahulu.
Mungkin besok atau setelah sampai ke kota bisa antarkan kita silaturahim ke tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Baik. Mungkin kayak kepala desa. Oh iya. Kalau ada tokoh agama di kampung sini, kita cari informasi di situ. Gimana menurut sampean? Iya, Boleh. bisa. Gitu ya. Tapi oh iya Gus, katanya kan sempat udah izin ya udah sebenarnya Sudah. udah kesini ke kepala desanya ya, Iya, kepala desa udah ngajuin proposal dan sudah disetujui juga sama udah kepala desanya. disetujui. Iya. Tapi dengan kejadian seperti ini kepala desa kayak nggak tahu ya, ataukah ya kayak aneh sih, kampungnya seperti ini kok kepala desanya kok diam saja gitu ya. Iya. Mungkin itu yang perlu kita cari tahu nih. Iya, ya bisa jadi sih, tapi kayak mengerikan gitu. Tapi bisa saja mungkin di sini saya lebih berpikiran positif ya. Mungkin ini hanya oknum-oknum, jadi hingga kepala desa pun tidak tahu desas-desus ini. Padahal ini sebenarnya udah desas-desus sampai di kota. Atau intinya beliaunya sudah tutup kuping karena apa ya? Ini kan sudah dulu juga pernah ada mahasiswa seperti itu. Mungkin Nah, dia menganggap cuma sudahlah, sudah biasa terjadi. Iya. Mungkin seperti itu. Apa nggak pernah Saya cerita juga nggak ke tahu. sampean? Tidak, Tidak. kita tidak terlalu dekat sama kepala desanya. Kita hanya dapat asisten lalu Iya. ke sini. tapi harusnya kan kalau kepala desa itu tahu kan, harusnya kalau emasnya waktu di sini mau izin di sini harusnya kan dikasih tahu dulu tentang hal-hal kejadian seperti itu. Iya. Harusnya lo ya, Iya. Hal buruknya paling nggak Iya, dikasih Gus. tahu kan gitu. untuk waspada lah, antisipasi lah. Tapi itu kok seakan-akan membiarkan saja kan, itu yang kita ketimbul anehnya itu kan. Iya. Mungkin dipikir tidak akan terjadi apa-apa Oh, karena kita tidak hanya akan. melakukan riset biasa Iya, benar. untuk tugas kuliah. Menurut beliau seperti itu mungkin ya. Tapi kan Bisa saja. ada mahasiswa yang pernah riset ke sini terus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu. Ya itu kan mungkin sebagai misteri atau apa yang tidak semua orang bisa diberitahu, diekspor oleh beliau. Kita juga belum tahu itu. Ya mungkin kita memang harus silaturahim ya, karena Iya. biar jelas mengapa kita harus ikut Iya Gus, dokumentasi juga nanti. mau kita harus Kita cari informasi. kepala desa yang berarti yang mengizinkan sampai untuk di sini gitu. Iya, benar. Ya siapa tahu kan, tahu atau sejarah daerah ini atau gimana kan, kita dapat informasi sedikit demi sedikit kan gitu, biar tahu kok ada desa seperti ini, apalagi dikuasai oleh ilmu hitam kan gitu. Apalagi kata Mbak Sandra tadi kan, setiap rumah udah ada penjaganya masing-masing. Iya, kalau penjaga security ya, ini masa Iya. penjaga gaib itu. Iya. Otomatis kan berarti kalau setiap rumah mempunyai penjaga gaib kan otomatis setiap rumah udah mempunyai ilmu hitam masing-masing kan gitu. Iya, benar. Nah, itu yang kita pertanyakan. Iya. Pribadi Gus. Menurut saya sementara itu dulu biar mereka istirahat muafak. Iya Gus. Besok setelah beliau pulang dari kota nganterin teman-temannya, Iya Gus. kita coba komunikasi, menjalin hubungan dengan kepala desa, Kepala desa. Iya Gus. komunikasi sama kepala desa untuk cari informasi. Ya mudah-mudahan kepala desa ini sedikit banyak bisa membantu kita. Amin 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 amin. Waktu satu lagi nih saya pertanyakan, waktu jenengan ketemu sama kepala desa itu sempat ketemu ya? Sempat, tapi sangat sulit sekali. Jadi, Kayak terbatas itu. iya, Nggak terbuka, nggak Iya. pernah, nggak cita-cita. jadi kami sudah mengirimkan proposal selama beberapa hari, tapi kepala desanya sangat sulit ditemui. Di kantor kepala desanya juga sekretarisnya cuma bilang mohon tunggu sebentar, dan tunggu sebentarnya itu sangat lama. Dan akhirnya kami memutuskan untuk keluar terlebih dahulu dari kantor kepala desa itu, dan besoknya kami datang kembali. Cuma Dan- pernah ketemu sebentar nggak? Walaupun Iya. sebentar. Oh pernah. Pernah. Jadi Jadi nggak ada kejanggalan sama sekali waktu komunikasi sama beliau. Enggak sih, kami pikir Enggak. beliaunya memang sibuk ya. iya, dan kayaknya memang ya namanya juga kepala desa punya banyak kegiatan ya kan Gus. Jadi setelah kami beri proposal dan memberitahu garis besar dari kegiatan kami, beliau cuma bilang oke gitu, terus diterima, habis itu langsung pergi lagi. Jadi karena proposalnya udah masuk dan disetujui sama kepala desanya,
Jadi ya kami berani untuk melakukan KKN ini. Ya, mungkin sementara gitu dulu kali ya. Kenapa? Apa? Nah, mungkin ya itu, iya kita mau nggak mau harus ke kepala desa Gus. Cuma kita kayaknya nggak bisa langsung ketemu Gus dengan ceritanya Mas Wahyu ya, dengan sesibuk itu. Tapi nggak tahu ya Gus ya, mungkin kita nggak bisa ketemu langsung dengan jangka waktu yang sangat singkat Gus, dengan kesibukannya Pak Kepala Desa seperti itu. Ya kita coba aja lah. Iya, Kita coba komunikasi sama beliau. Mudah-mudahan lah, yang penting ada koordinasi. iya. Ya, minta tolong bantuan sampai nanti antarkan kita ke kepala desa. Baik, Gus. Ya mungkin itu saja dulu. Mungkin mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah lah. Panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan di Idul Fitri, menjelang Idul Fitri ini hati kita bahagia, hati kita riang insya Allah ya. Dijauhkan dari segala macam musibah dan petaka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania.